Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Bukroh Gadget. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan apresiasi kepada konten-konten yang telah saya buat dengan cara menonton, like, komentar, share, ataupun bahkan memberikan saran-saran yang membangun. Sangat berarti sekali untuk channel yang baru saya buat ini. Bagi teman-teman yang ingin request barang tertentu, bisa banget ya di komen-komen video. Jika ada kesempatan untuk mereview barang yang teman-teman request itu, saya akan sangat usahakan. Dan kali ini kita kedatangan ayam yang nama brandnya agak asing di telinga kita, yaitu Geekwood GK300. Ini dia ayamnya. Sebenarnya, brand ini bukan pendatang baru di dunia audio, tapi memang tidak banyak yang mengetahui brand ini di Indonesia. Tidak ada yang memasukkan ayam ini secara masif, tapi bagi para suhu yang memulai hobi ini sejak lama, mungkin tahu brand Geekwood ini. Ya. Sebelum kita berbicara panjang lebar mengenai GK300 ini, saya ucapkan terima kasih lagi kepada Bro Kenneth Gunawan dan Dream Audio yang telah meminjamkan ayam ini untuk saya review. Sedikit bercerita ya, bagaimana akhirnya saya bisa mendapatkan kesempatan untuk mereview ayam Geekwood G300 ini, yaitu pada awal November, Bro Kenneth membuka pendaftaran unit audisi bagi yang ingin mencoba ayam ini ya. Kemudian setelah saya pikir selama saya mengikuti grup-grup audio, baru pertama kali saya menemukan tawaran audisi IM secara terbuka di grup. Biasanya itu antara satu personal dan personal lain dan yang itu memang sudah saling kenal. Tapi ini langsung terbuka di grup. Maka tanpa pikir panjang, saya langsung DM dan join dan langsung diperbolehkan. Padahal saya nggak kenal dengan Bro Kenneth Gunawan tersebut. Dan itu adalah percakapan pertama saya dengan dia. Ketika saya cek spesifikasi G300 ini, GK300 ini, saya lumayan kaget. Karena konfigurasi driver yang dimiliki mencapai 12 driver. Dan harganya mencapai $550 atau sekitar 8 jutaan lebih. Sejauh ini merupakan ayam dengan harga paling mahal yang dipinjamkan oleh pihak lain dalam durasi yang cukup lama agar bisa saya review. Kalau sekedar mencoba dalam durasi singkat, ya saya pernah coba yang lebih mahal. Misal U4S atau bahkan Empire Ears Odin dan lain-lain pernah saya coba. Tapi itu durasinya hanya sebentar saja. Sementara kalau yang intens dan bisa dibawa pulang ke rumah dan bisa coba cukup lama, ya ini baru ini yang paling mahal ya. GK300 ini. Tidak ada request apapun dari Bro Kenneth Gunawan ataupun Dream Audio dan saya jamin review ini penilaian subjektif saya yang independen. Dengan sebisa mungkin tetap berdasar pada objektivitas teknis dari teori-teori audio yang sedikit saya pahami. Feel free untuk memberi masukan dan saya tidak akan berlindung di balik kata percaya kuping sendiri kalau masih dipakai. Untuk kesalahan penilaian dari ayam yang saya review. Saya kira term tadi ya, percaya kuping sendiri itu hanya bisa dipakai untuk menilai perangkat audio untuk pemakaian pribadi. Tapi jika kalau sudah share impresi atau bikin review dan itu sudah ada unsur key opinion leader, tentu beda cerita. Harus mempertimbangkan teknik objektivitas yang ada hubungannya dengan masalah teknis dari teori-teori yang ada gitu ya. Untuk packaging, saya menerima ayam ini, GK300 ini, tanpa aksesori yang lengkap ya. Jadi hanya unit driver, kabel bawaan, dan ear tip saja. Tentu saya tidak bisa menyajikan unboxing experience-nya, tapi sejauh dari info yang coba saya kumpulkan, packaging dan kelengkapannya sangat sederhana untuk harganya yang mencapai $550. Kalah jauh dengan Dita Project M yang ada di rentang harga $300-an saja gitu ya. Jadi kalau untuk kelengkapan packaging ini kurang lah GK300 ini. Kabar baiknya ya, dari yang saya terima berupa unit driver, kabel, dan ear tips bawaan, ini yang saya rasa sangat kurang itu adalah ear tipsnya saja. Jadi RTP itu kurang bagus dan saya ketika saya cek review-review lain juga mengatakan hal yang sama, bahwasanya earpiece bawaan dari GK300 ini kurang oke. Bahkan bisa mereduksi suara yang dihasilkan dari GK300 ini. Makanya selama pengetesan GK300 saya memakai earpiece Azla Sedna Earfit Max. Ini oke ya. Jadi bisa mendelivery suara yang maksimal. Saya rasa cukup maksimal ya di GK300 ini. Saya nggak tahu ya, nggak melakukan rolling eartips, tapi saya cuma pakai eartips ini saja yang saya coba. Sementara untuk kabel, kabel bawaan GK300 ini 4 braid ya, dan ini lentur ya, dan ada kesan rubbery-nya. Ini dual pin 0,478 mm. Ya.
Untuk penanda kanan dan kirinya ini hanya ada warna merah ya, kayak warna merah itu kanan, sementara yang warna biru yang warna ini, yang sebelah kiri ini transparan ya, itu warna biru. Ini gold plated ya, dual pin 0,78 gold plated. Ini tidak ada keluhan sama sekali ya. Untuk masalah, bagian dari build quality dari dual pinnya, sangat oke. Kemudian ini juga ada chin slider yang tampilannya oke saja ya, chin slider dan splitter, dan jack-nya 4,4. Nah, di sini ada tulisan Geekwood. Ini 4,4 balance dan ini gold plated juga. Kalau masalah kabel saya tidak ada masalah sama sekali. Entah itu di build quality atau yang lebih pentingnya yaitu dari kualitas suaranya gitu ya. Karena kabel bawaannya ini sudah bisa menghasilkan suara yang bagus tanpa perlu mengganti kabel. Jadi nggak perlu ganti kabel baru dapat enaknya, nggak perlu. Ini saya suka. Kenapa? Karena ada ayam yang harganya lebih mahal dari GK300 ini, belum bisa saya nikmati suaranya tanpa mengganti kabel bawaan. Sebut saja Sennheiser IE600. Saya berulang kali mencoba Sennheiser IE600 menggunakan stok kabel, saya belum bisa menikmati suaranya. Jadi saya sampai menyangsingkan kenapa harganya seperti ini. Tapi pas ketika saya coba dengan kabel lain baru saya rasa, oh memang IE600 bagus. Tapi dengan syarat ganti kabel dulu. Nah ini kan kurang oke ya. Ini plus dari GK300 ya. Untuk housing terbuat dari resin yang berkualitas ya. Resinnya itu cukup berkualitas dan tidak ada cutting kasar sama sekali. Jadi sambungan dari faceplate ke bagian lainnya itu memang mulus banget ya. Saya pernah nemukan cutting kasar itu di bagian faceplate dan juga housing drivernya itu ada di Pula PA02. Itu saya pernah menemukan ada sedikit kasar. Sementara kalau ini memang mulus ya, mulus banget jadi nggak ada catat sama sekali. Untuk desain faceplate-nya juga sangat cantik seperti ini. Ada biru-biru gitu, kemudian ada lambang Geekwood, ada tulisan Geekwood juga di sini. Sementara kalau di bagian sini ada tulisan GK300 di bagian belakang sini. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. GK300 dan ada fan hole-nya berjumlah 2 di bagian sini dan juga di bagian belakang sini dekat tulisan. Ada fan hole juga. Nah, menariknya untuk yang menarik adalah dari ukuran atau dari housing-nya ini, untuk ukuran sebuah ayam yang jumlah drivernya itu mencapai 12 driver ya, ini housing-nya tidak terlalu besar. Bahkan sangat wajar dan nyaman ya untuk dipakai lama-lama gitu ya. Tidak ada keluhan sama sekali untuk fitting. Kalau kita bandingkan misalkan dengan Hidis MP145 yang memakai satu driver saja, GK300 sangat compact dengan 12 driver yang dimiliki. Karena Hidis MP145 itu bulky banget ya dan kurang compact lah. Kalau ini 12 driver tapi bisa sekompak ini. Ini good job banget ya. Untuk nozzle-nya ini juga aman banget ya. Juga ini nozzle-nya plastik juga sampai ke ujung, cuman nanti di bagian ujungnya nanti ada filter dari besi gitu aja ya. Itu untuk nozzle-nya. Jadi nozzle-nya jadi satu dengan ayamnya, bukan yang beda bahan. Biasanya ada yang beda bahan kan dari ininya resin, ininya dari metal. Ini cuma filternya saja yang dari metal gitu ya. Nah, untuk sound quality, secara umum Geekwood GK300 ini merupakan ayam dengan suara yang bright dan analytical. Mempunyai mikro dan makro detil yang sangat istimewa dengan teknikalitas yang tinggi gitu ya. Hal ini tentu menjadi keharusan yang wajib dimiliki karena GK300 memiliki 12 driver di tiap sisinya gitu. Jadi ini pertama kali saya mencoba IM dengan 12 driver di tiap sisi secara intens. Sebelumnya saya pernah mencoba yang lain yang banyak juga drivernya tapi ya cuma icip-icip aja dan itu bukan dalam durasi yang lama gitu ya. Ini konfigurasi drivernya, satu dynamic driver 8 mm untuk frekuensi low-nya, 4 balance armatur untuk mid frekuensi yang bisa menghasilkan suara yang transparan serta memiliki resolusi dan detail yang bagus. Jadi untuk mid-nya saja itu ada 4 driver gitu. Kemudian ada 2 balance armatur untuk high frekuensi
yang bisa memberikan detail dan resolusi tinggi dan timbre yang presisi, dan kemudian 2 lagi balance armatur untuk high frekuensi yang ekstrim, yang lebih tinggi dari high frek. Difungsikan untuk menambah ekstensi, separasi, dan menambah detail suara. Kemudian ada lagi 2 PZT atau 2 piezoelectric units, atau itu adalah bone conduction sebagai support di high frekuensi maupun high frek yang ekstrim, agar kedetailan suara yang dihasilkan itu lebih presisi dan meningkatkan kemampuan analytical IM ini. Dan yang terakhir ada satu planar 8 mm untuk meningkatkan layering serta clarity di frekuensi tinggi. Jadi ada 4 driver berbeda dikumpulkan menjadi satu di GK300. Ada dynamic driver, kemudian ada balance armatur, ada PZT, dan juga ada planar. Ada 4 driver. Yang jumlahnya total itu ada 12. Satu set dynamic driver untuk low frekuensi, satu set lagi untuk yang terdiri dari 4 balance armatur untuk mid frekuensi, 4 set driver untuk high frekuensi dengan jumlah total 7 driver, 4 BA, 2 PZT, dan 1 planar. Nah, dari sini saja, dari konfigurasi driver, kita sudah bisa menebak arah suara IM ini seperti apa. Betapa sangat diperhatikannya area high frekuensi yang mempunyai 7 driver dan akan sangat memanjakan telinga para treble head gitu ya. Kita bahas satu persatu tiap frekuensi. Untuk low frekuensi, jika kita melihat frekuensi respon yang dimiliki oleh GK300, area low baik sub-bass dan mid-bass hampir flat. Ya, jadi berada jauh di bawah Harman target yang biasanya mendapatkan penekanan di area low. Jadi dapat asiknya sebenarnya kalau Harman target. Tapi ini di bawah garis Harman target hampir flat. Rumblingnya di area sub-bass itu sebenarnya nggak sampai benar-benar hilang, masih ada. Ya. Hanya saja porsinya minim. Namun mid bass-nya masih cukup memuaskan untuk saya ya, untuk preferensi saya tapi. Tidak besar, tapi sangat bagus resolusinya dan sangat terkontrol. Jadi untuk metalan dengan speed yang kencang, libas, mantap ini. Untuk kebut-kebutan bisa banget nih GK300. Ya kenapa sekali lagi ini kan IM analytical dengan teknikal yang tinggi. Jadi harus banget ya ngejar kayak gitu tuh untuk speed dan seterusnya. Kemudian untuk mid frekuensi. Di mid frekuensi, 4 driver yang diposisikan untuk handle mid frekuensi ini nggak bohong sama sekali. Bukan cuma banyak doang, tapi bisa hasilin suara yang punya resolusi yang ajib, bening, separasi instrumennya tuh bagus banget. Nggak tahu ya gimana pembagian tiap driver, yang jelas suaranya enak. Lagu-lagu yang kompleks dengan banyak instrumen yang jelimet disikat abis lah sama GK300 ini. Semisal string gitar pas dipetik itu renyah banget. Distorsi gitar listrik yang pasti dengerin tuh pakai ayam lain misalkan, serasa cuma berisik doang, di sini beda. Lebih bisa dinikmati lagi gitu ya, lebih jernih lah. Mikro maupun makro frekuensi di area mid itu bisa ditampilkan dengan sangat baik. Kemudian untuk wake note instrumen yang ada di area mid GK300 sangat bagus ya. Meskipun tidak sampai pada tingkatan seperti IM Vision Ears EXT. Itu sangat spesial sekali wake note-nya. Nggak sampai sebagus itu, tapi ini sudah bagus banget ya. Ya tapi wajar kalau Vision Airs EXT itu bisa lebih bagus. Kenapa? Ya karena harganya juga berkali-kali lipat lebih mahal daripada GK300 gitu ya. Untuk urusan vokal yang mungkin sangat sakral bagi sebagian orang, ya, termasuk saya sendiri, posisinya pas, tidak terlalu maju dan tidak terlalu mundur. Saya suka vokal GK300 ini, meskipun bukan tipe yang basah dan ngayun, tapi masih oke dan masih hidup ya. Emosinya itu masih dapat, nggak kering gitu ya. Sedikit catatan, untuk vokal perempuan mungkin belum cukup aman untuk yang sensitif terhadap suara yang agak tajam di nada tinggi. Itu kembali lagi pada toleransi telinga kita masing-masing. Kalau untuk saya sih aman-aman aja ya. Kemudian untuk high frekuensi, nah ini dia main star-nya dan yang area yang paling bersinar di GK300. Area mid yang cuma 4 driver aja ya, cuma 4 driver udah bagus. Apalagi area high yang punya 7 driver. Pasti mantap jiwa. Bening, extend, detail, airy, semua yang dicari sama treble head dan seneng analitik ada di GK300. Sparkling treble sangat memanjakan telinga, semisal untuk mendengarkan simbal, hit head, itu sangat detail, clean dan renyah serta nikmat. Tapi ada harga yang harus dibayar ya, karena bisa membuat telinga mudah lelah, terutama untuk teman-teman yang sensitif dan lebih suka area high yang cenderung smooth. Ini mungkin cukup terasa nyerang, tapi kalau untuk saya sendiri cukup bisa saya nikmati. Meskipun kadang-kadang ya ada lelahnya juga ya.
telinga saya. Soundstage yang dimiliki GK300 ini bagus ke segala arah. Jadi biasanya kan kebanyakan ayam tuh nyamping aja ya, wide aja kanan kiri. Tapi kalau ini atas dan bawahnya juga oke. 3D imaging-nya juga bagus dan satu lagi yang saya rasakan ini silent ya. Jadi black background-nya di ayam ini bagus. Namun yang saya rasa sangat istimewa adalah separasi instrumennya. Itu terpisah-pisah dengan sangat baik. Sebagaimana sudah saya katakan di awal review. Tapi ya masalah separasi ini saya ingin ulang lagi kenapa untuk penekanan. Sebelumnya saya pernah mencoba juga ayam yang banyak drivernya di harga yang lebih murah, misalnya Orchestra Light. Itu juga saya pernah coba, separasinya bagus, tapi ini jauh lebih bagus daripada Orchestra Light. Ini rasanya pertama kali ya saya mencoba ayam secara intens dengan separasi yang sangat bagus di GK300 ini. Cuma GK300 ini cukup berat. Mungkin karena jumlah drivernya itu banyak ya, sampai 12 per sisi. Meskipun tidak seberat PR2 atau RTTI T10 Pro atau S2 Luna. Saya sarankan untuk memakai source yang proper untuk mendapatkan hasil suara yang maksimal ya. Jadi, saya sendiri memakai DAP Sherlink M6 Ultra yang menjadi driver andalan saya. Ini sangat oke banget ya untuk mendrive dan power-nya cukup gede juga gitu ya. Saya sendiri ini pakai high gain, volume 22 dari 100 itu udah oke, atau kadang 20 dari 100 juga udah oke. Itu saja review saya. Sampai jumpa di review selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen atau subscribe. Bye-bye.